Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu yang terhormat Pak Syahidul Ikhwan MPD, juga teman-teman sekalian yang seperjuangan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang makalah yang berjudul ukuran statistik bagi data. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Raifatul Mufir sebagai moderator sekaligus penyaji ketiga, dan di sebelah saya Bulan Jagatul Mufidah sebagai pemateri kedua, dan di sebelah saya Dari Fadila sebagai penyaji pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada penyaji yang pertama untuk menjelaskan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ukuran statistik bagi data. Yang pertama, definisi parameter. Definisi parameter adalah sembarang nilai yang menjelaskan ciri populasi disebut parameter. Nah, di sini sudah terjadi kebiasaan untuk melambangkan parameter dengan kursi ini. Secara tradisi, nilai dalam hitung populasi dilambangkan dengan nilai. Jadi, untuk memposisikan populasi saat kesalahan ketik kita nil sama dengan 1,5. Perhatikan bahwa parameter merupakan suatu konstanta yang menjelaskan populasi. Nah, di sini definisi parameter sendiri itu menjelaskan tentang sebuah ciri populasi. Dan yang kedua, definisi statistik. Definisi statistik adalah sembarang nilai yang menjelaskan ciri suatu contoh disebut statistik. Statistika biasanya dinyatakan sebagai huruf kecil. Biasa nilai statistika itu berupa nilai tengah. Contoh, kita akan melambangkannya dengan hizbah. Untuk contoh acak data kesalahan ketik, kita memperoleh hizbah sama dengan 1,5. Karena dari populasi yang sama, banyak sekali kemungkinan contoh acak dan data ini. Nah, di sini data statistik. Definisi statistik itu menjelaskan ciri suatu contoh. Perbedaan di antara keduanya berada letak pada lambangnya. Kalau definisi parameter itu dilambangkan dengan mu dan definisi statistik dilambangkan dengan X bar. Baik, yang kedua, ukuran pemusatan atau bisa dibilang ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat adalah rata-rata merupakan satu ukuran pusat data bila data itu diurutkan yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Misalnya, bila sebuah mobil menempuh rata-rata 14,5 km per liter bensin, maka nilai ini dapat dipandang sebagai sebuah nilai yang menunjukkan pusat dari beberapa nilai lainnya. Di luar kota, 1 liter bensin dapat menghasilkan kilometer banyak daripada kota besar dengan lalu lintas yang padat. Maka pengertian demikian bilangan 14,5 merupakan sebuah ukuran besar. Nah, selanjutnya sebarang ukuran yang dijadikan pusat sebungkus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari terbesar sampai yang terkecil disebut lokasi pusat atau ukuran pemusatan yang bisa dibilang juga ukuran nilai pusat. Ukuran pemusatan yang paling banyak digunakan dari pean, median, dan modus. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama. Sekarang saya berikan kepada penyaji yang kedua. Baik, saya Abdul Halim. Yang ketiga ada dari Capsep. Dari Capsep itu sekurang-kurangnya 1/k kuadrat. Bagian data terletak dalam K sepangan bambu dan nilai tengahnya. Misalkan untuk K sama dengan 2, maka berdasarkan dari Capsep sekurang-kurangnya 3/4 data terletak dalam batas-batas 2 sepangan bambu. Pada kedua sisi nilai tengahnya, dengan perkataan lain, 3/4 bagian data terletak dalam selang mu plus minus 2a 2 sigma. Apabila data merupakan contoh, maka 3/4 bagian data terletak dalam selang X
X bar plus minus 2S. Di sini saya punya contoh. Misalkan data tinggi badan dari suatu contoh acak 800 mahasiswa suatu universitas yang besar dengan nilai tengahnya 160 dan simpangan bakunya itu 8. Gunakan dalil Chebyshev untuk menentukan selang yang mengandung sekurang-kurangnya 600 tinggi badan yang ada di dalam contoh tersebut. Dari selang ini tariklah kesimpulan mengenai data tinggi badan dari mahasiswa di universitas tersebut. Dari rumus dalil Chebyshev itu kan 1 per K kuadrat sama dengan 600 per 800. 600 per 800 ini kan dapat dari soalnya. Untuk menyederhanakannya kita menghapus 0 yang ada di belakang agar cepat bagiannya. Jadi hasilnya 3/4 sama-sama dibagi 2. Lanjut. Didapat itu kayaknya itu sama dengan 2 dan X barnya itu plus minus 2S sama dengan 160. 160 itu dapat dari nilai tengahnya. Jadi plus minus 2 8. 2 itu rumusnya, terus 8 itu sebagai yang diketahui. Jadi hasilnya itu 160 plus minus 16. Hasilnya itu 144 dan 176. Kok bisa? 160 dikurangi 16 hasilnya 144 dan 160 ditambah 16 hasilnya 176. Jadi dari selang 144 sampai dengan 176 mengandung sekurang-kurangnya 3/4 atau 600 tinggi badan dari data yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya 3/4 dari semua tinggi badan mahasiswa di universitas tersebut terletak dalam selang 144 dan 176. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan ukuran keragaman. Statistik paling penting untuk mengukur keragaman data adalah wilayah dan ragam. Yang paling sederhana menghitungnya itu adalah wilayah. Definisi wilayah itu sekumpulan data yang beda antara pengamatan terbesar dan terkecil dalam kumpulan tersebut. Dalam sebuah data bukan hanya memiliki nilai pemusatan data, tetapi juga ada nilai ukuran keragaman pada contoh A dan B. Memiliki nilai tengah yang sama, tetapi kalau dilihat dari ukurannya, kalau dilihat dari ukuran keragamannya, mereka memiliki nilai ukuran yang berbeda. Di sini saya punya contoh A dan B. 0,97, 0,94, 1,03 dan 1,11. Yang B 1,06, 1,01 dan 0,88. Dan di sini 0,88, 1,14. Nah, kita itu harus kurangi nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai terbesar dari contoh yang A itu kan ini, dan nilai yang terkecil di contoh A itu 0,94. Jadi kita kurangi 1,11 dikurangi 0,94. Hasilnya itu 0,94.
17. Dan untuk contoh yang B, kita sama mengurangi nilai terbesar dan terkecil. Nilai terbesarnya itu 114 dan nilai terkecilnya itu 0,88. Kita kurangi 1,14 dikurangi 1,14 kita kurangi 0,88, hasilnya itu 0,20. Jadi itu cara menentukan definisi wilayah. Oke, kita lanjut definisi ragam contoh. Ragam contoh untuk sebuah contoh acak X1, X2, titik-titik sampai Xn didefinisikan sebagai S kuadrat sigma N 1 I per I min 1 X1 min X bar kuadrat per N kurangi 1. Dan di sini saya punya contoh. Perbandingan harga kopi dalam bungkus 200 gram di tempat toko kelontong yang dipilih secara acak di Sandiego menunjukkan kenaikan dari harga bulanan sebelumnya sebesar 12, 15, 17, dan 20. Hitunglah ragam contoh kenaikan harga kopi ini. Lanjut dari ragam. Rumus dari ragam itu X kuadrat sigma N I min 1 buka kurung X1 min X bar kuadrat per N min 1. X barnya itu di soal kita sudah ketahui 12, 15, 17, 20. Kita tambah semua terus dibagi 4 hasilnya 16. Kita masukkan X kuadrat sigma N I min 1 X barnya itu kan sudah diketahui hasilnya 16. Jadi kita masukin ke sini 16 per 3. Kenapa kok bisa per 3? Soalnya 4 dikurangi 1 itu kan hasilnya 3. Kita lanjut. X1 nya itu kita tulis 12. Kita nulis ini X1 nya kan. Terus 12 dikurangi 16 kuadrat ditambah 15 kurangi 16 kuadrat ditambah 17 kurangi 16 kuadrat ditambah 20 kurangi 16 kuadrat dibagi 3. Hasilnya min 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat dibagi 3. Hasilnya itu kita ketahui 34 per 3. Gitu penjelasan dari saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu tentang nilai Z. Langsung pada contoh soalnya. Di sini saya akan membacakan soalnya. Ketika mengevaluasi prestasi seorang mahasiswa dalam mata kuliah kimia dan ekonomi pada suatu semester, kita mungkin ingin membandingkan nilai yang dicapai untuk kedua mata kuliah tersebut. Seandainya dalam kimia ia memperoleh 82 dan dalam ekonomi memperoleh 89, dapatkah kita menyebutkan bahwa ia berprestasi lebih baik dalam mata kuliah ekonomi daripada kimia? Dan sesungguhnya mungkin saja mahasiswa tersebut berprestasi lebih baik relatif terhadap teman-temannya dalam kimia daripada yang dicapainya dalam ekonomi. Contoh misalnya nilai tengah hasil ujian kimia adalah 68 dengan simpangan baku 8, sedangkan sebaran hasil ujian ekonomi bernilai tengah 80 dengan nilai baku 6. Jadi cara untuk membandingkan suatu nilai kita menggunakan nilai Z. Langsung saya jelaskan. Seperti soal tadi, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yaitu pelajaran kimia dulu. Jadi nilai kimianya itu yang diketahui
Baik, kan di sini yang diketahui sudah ada ya. Jadi kita langsung pada rumusnya. Rumus nilai Z itu yaitu suatu pengamatan dikurangi nilai tengah dibagi nilai baku. Untuk kimia kan di sini untuk kimianya Z-nya itu 82 dikurangi 68 Nah, 82 itu didapatkan dari mana? Yaitu dari hasil pengamatannya, yaitu 82 di nilai kimianya. Sedangkan 68 ini didapatkan dari nilai tengahnya, yaitu 68 dibagi dengan simpangan bakunya, yaitu 82 dikurangi 68 hasilnya 14 dibagi 8 hasilnya 1,75. Jadi ini nilai kimianya. Lanjut pada pelajaran ekonomi. Kita cari nilai Z-nya yaitu 89 sama seperti ini. 89 itu nilai pengamatannya di ekonomi, sedangkan 80 itu nilai tengahnya dan nilai 6 itu simpangan bakunya. 89 dikurangi 80 kan 9 dibagi 6 itu hasilnya 1,5. Jadi ini pengamatan nilai ekonomi dan kimia. Jadi dengan membandingkan nilai dua ini mata tersebut, kita dapat menyatakan bahwa nilai kimia itu lebih besar daripada nilai ekonomi. Jadi nilai kimia itu lebih baik daripada nilai ekonomi. Karena nilai Z itu adalah untuk membandingkan dua nilai yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena presentasi hari ini sudah selesai. Jika ada kekurangan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami sesama manusia biasa yang tidak luput dari salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.